Selamat siang teman-teman. Kali ini saya sedikit sharing informasi lagi ya terkait recoil pada senapan. Jadi salah satu yang menentukan recoil itu ini teman-teman, berat hammer. Hammer itu semakin kecil dan semakin ringan, recoilnya pasti akan semakin kecil. Ya salah satu contohnya ini ya. Ini diameternya hanya 15 mili. Diameter 15 mili itu pun masih dilubang-lubangi. Masih ada cuakan-cuakannya. Akan sangat berbeda recoilnya dengan konstruksi senapan yang seperti itu. Itu menggunakan OD hammernya itu 28 mili. Ya karena basicnya tabung Dural 38 ya. Tabung pipa Dural 38 ID-nya 28 mili. Jadi hammernya itu OD-nya 28. Berapa kali lipat lebih berat dari yang ini. Otomatis kalau sudah konstruksi kayak gitu, mau diakali kayak gimana pun recoilnya pasti tetap besar. Nah, kembali lagi kepada hammer yang kecil ya. Kalau hammernya itu kecil dan ringan, otomatis energi kinetiknya itu juga kecil. Energi kinetik itu kan kecepatan kali massa ya, atau istilahnya joule-nya gitu loh. Itu juga akan semakin kecil. Nah, kalau joule-nya kecil, otomatis kemampuan dia untuk menabrak valve atau membuka valve itu juga akan kecil. Jadi hammer yang ringan dan kecil itu akan identik dengan power yang juga kecil. Karena dia kalau harus dipaksa membuka tekanan yang sangat tinggi, dia akan kesulitan. Jadi memang aksi reaksi dalam hukum fisika itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau powernya besar ya hammernya juga harus kuat dan berat untuk bisa membuka pada tekanan tinggi. Misalnya pada tekanan 3500 atau 4500 gitu ya. Seperti senapan-senapan PCP Jawa sampai di kokang 7 track sampai 5 track itu kan salah satunya itu. Nah, tapi ada tipsnya agar dengan hammer yang ringan dan kecil itu dia tetap bisa optimal pada tekanan tinggi. Salah satunya itu ada pada lubang valve-nya. Ini cukup keren loh ini. Nah, itu lubang valve-nya dia hanya menggunakan 6 mili. Saya sangat suka ini. Jadi dengan lubang valve yang hanya 6 mili, luas penampang yang sangat kecil, jadi walaupun kena tekanan 2000 ataupun di atas 2000, hammer sekecil dan seringan ini tetap mampu untuk membuka. Padahal yang selama ini saya tahu rata-rata lubang valve chamber itu biasanya berkisar antara 7 mili. Bahkan ada dulu sebuah chamber yang valve-nya itu sampai 8 mili. Ya, valve 8 mili, mau ndak mau hammernya itu sampai pakai Mizumi biru tua. Jadi gitu ya teman-teman. Salah satu yang menyebabkan recoil besar itu adalah salah satunya adalah besar kecilnya hammer. Lebih tepatnya itu berat ya. Hammernya semakin berat otomatis ampere itu untuk bisa melempar atau mendorong hammer itu dia juga butuh energi yang sangat besar. Karena energi yang besar itulah sehingga menyebabkan senapan itu terjadi recoil, aksi reaksi gitu ya. Nah, coba kalau teman-teman perhatikan ini ya. Ini menggunakan diameter hammernya 28 mili. Pasti nyendat ya, apa ya? Nyentak gitu loh. Nah, itu kan. Itu enggak ada power, enggak ada apa. Ya, kayak gitulah. Begitulah aksi reaksinya. Jadi, teman-teman yang untuk menghilangkan recoil ya opsinya cari chamber, pokoknya intinya hammernya yang ringan. Kalau hammer ringan tidak didukung dengan desain valve yang benar, otomatis dia akan benar-benar kehilangan powernya. Tapi kalau hammernya ringan, desain chambernya benar, ya powernya tetap bisa optimal. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran dan referensi, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Oh iya, sedikit saya ada masukan ya, mungkin untuk timnya inilah MTX ini ya. Saya ukur kok ketebalan dinding yang di sana itu kok sisa 1,5 mili ya. Apa enggak bahaya? Jadi mungkin jangan terlalu dalam, agak ngebornya mungkin jangan terlalu dalam. Soalnya saya ukur kayaknya ketebalan antara ruang valve ke lubang larasnya itu hanya sisa 1,5 mili. Ya mudah-mudahan saya nggak salah ukur ya, soalnya saya ukur kedalamannya sampai ke sini ini hanya sisa 1,5 mili terhadap ID larasnya. Ya kalau misalnya bisa dibuat lebih tebal, kenapa nggak dibuat lebih tebal aja ya, biar lebih aman dan lebih safety. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Thank you.